Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Firmansyah dengan NIM B100230325 dari kelas E. Ingin mempresentasikan tentang laporan tahunan dari PT Lippo Karawaci Tbk tahun 2023. Ya, yang pertama adalah profil perusahaan. Profil perusahaan dari PT Lippo Karawaci Tbk merupakan perusahaan terkemuka yang bergerak di 3 segmen bisnis utama, yaitu real estate, yang kedua ada layanan kesehatan, dan yang ketiga ada gaya hidup atau lifestyle. Perusahaan ini terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham LPKR dan memiliki total aset sebesar 49,6 triliun per 31 Desember 2023. Kemudian memasuki yang kedua, ada apa saja keunggulan kompetitif dari PT Lippo Karawaci. Yang pertama adalah kekuatan di sektor real estate. Lippo Karawaci memiliki cadangan lahan yang luas di lokasi-lokasi yang strategis, memungkinkan mereka untuk mengembangkan proyek yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pasar. Mereka juga dikenal karena kemampuan mengintegrasikan fasilitas perumahan, komersial, retail, pendidikan, dan layanan kesehatan dalam kawasan terpadu. Kemudian yang kedua adalah layanan kesehatan yang berkualitas. Melalui anak perusahaannya yaitu Siloam Hospital, Lippo Karawaci mengelola jaringan rumah sakit terbesar di Indonesia. Kemudian yang ketiga, segmen gaya hidup yang inovatif. Lippo Karawaci juga memiliki keunggulan di segmen gaya hidup melalui pengelolaan dari lebih dari 59 mall di seluruh Indonesia dengan menghadirkan konsep gaya yang modern yang dipadukan dengan teknologi seperti pembayaran digital dan infrastruktur yang serat optik. Mereka memberikan pengalaman berbelanja yang lebih nyaman dan menyenangkan bagi para pengunjung. Kemudian masuk ke slide berikutnya, bisa saya tempelkan di sini. Perhitungan rasio keuangan dari PT Lippo Karawaci. Yang pertama ada ROA. ROA adalah laba bersih tahun berjalan sebesar 654 miliar dibagi dengan total aset sebesar 49,5 miliar dikalikan 100 sama dengan 1,32%. Kemudian yang kedua ada ROE atau Return of Equity, yaitu laba bersih dibagi ekuitas sebesar 654 miliar dibagi 19,6 miliar dikalikan 100 sama dengan 3,34%. Kemudian yang ketiga ada Debt of Equity Ratio atau DER, yaitu total liabilitas dibagi dengan total ekuitas sebesar 29,9 miliar dibagi dengan 19,6 miliar sama dengan 1,53 kali. Kemudian ada DAR, Debt of Asset Ratio, yaitu total liabilitas dibagi dengan total ekuitas sebesar 29,9 miliar dibagi dengan 49,5 miliar dikalikan 100 sama dengan 60,46%. Kemudian ada rasio lancar atau current ratio. Current ratio ini adalah aset lancar dibagi dengan liabilitas lancar sebesar 29,8 miliar dibagi dengan 9,9 miliar sama dengan 3,0. Kemudian yang terakhir ada WCTO atau perputaran modal kerja, yaitu sebesar 16,9 miliar dibagi dengan 19,8 miliar. Hasilnya adalah 0,85%. Ya, pada penjelasannya, ROA sebesar 1,32% menandakan perusahaan dapat menghasilkan laba yang kecil dari aset yang dimilikinya. Ini cukup rendah tetapi lebih baik dibandingkan kerugian tahun sebelumnya. Kemudian yang kedua ada ROE sebesar 3,34%, mengindikasikan pengembalian ekuitas pemegang saham cukup rendah, menunjukkan bahwa perusahaan belum mampu mengoptimalkan penggunaan ekuitas untuk menghasilkan laba yang signifikan. Yang ketiga ada DER 1,53, menunjukkan perusahaan memiliki utang yang lebih besar dibandingkan ekuitasnya, yang berarti resiko leverage cukup tinggi. Dan DAR sebesar 60,4%, menunjukkan bahwa lebih dari setengah aset perusahaan dibiayai oleh hutang. Ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki struktur pendanaan yang bergantung pada liabilitas. Kemudian current ratio sebesar 3 kali menandakan bahwa perusahaan memiliki aset yang lancar 3 kali lebih banyak daripada kewajiban lancarnya. Ini cukup baik untuk memenuhi kewajiban jangka pendek hutangnya. Kemudian yang kelima ada perputaran modal kerja sebesar 0,85%, menunjukkan bahwa
perusahaan membutuhkan lebih banyak modal kerja untuk menghasilkan penjualan. Rasio ini yang cukup rendah menandakan bahwa modal kerja perusahaan tidak berputar dengan efisien, yang menghambat pertumbuhan dan mengurangi likuiditas. Kemudian yang terakhir, secara keseluruhan, kesimpulannya adalah PT Lippo Karawaci berada dalam posisi keuangan yang relatif stabil. Namun menghadapi beberapa tantangan penting, likuiditas perusahaan atau rasio lancar berada dalam kondisi yang baik, tetapi profitabilitasnya masih rendah, yaitu ROA dan ROE. Perusahaan juga memiliki struktur pendanaan yang sangat bergantung pada utang, yaitu DAR dan DAR, yang meningkatkan resiko jika pendapatan menurun atau suku bunga yang menaik. Demikian presentasi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.